Gempa magnitudo 4,7 Rabu 20 Agustus 2025 malam menggetarkan lagi alarm akan keselamatan tinggal di wilayah sesar. Pusat gempa berada sekitar 19 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Getaran gempa terasa sampai Jakarta, Purwakarta, dan Karawang. Kedalaman gempa tercatat 10 km tergolong dangkal yang membuat guncangan terasa cukup kuat di permukaan. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut, jika jenis gempa bumi dangkal ini dipicu oleh sumber gempa, yaitu sesar naik busur belakang Jawa Barat atau West Java Back Arc Thrust. Apa itu? Yuk kita bahas. Informasi soal sesar naik busur belakang Jawa Barat terdapat di jurnal berjudul Active Back Arc Thrust in Northwest Java, Indonesia, karya Sony Aribowo dan kawan-kawan tahun 2022 yang rilis di laman Advancing Earth and Space Science. Disebut di jurnal bahwa sesar ini aktif dari Pliocene atau 5,333 atau 2,58 juta tahun yang lalu hingga kini, tetapi dengan tempo dan rezim tektonik yang bervariasi secara lateral. Meskipun aktivitas tektonik berlangsung lebih lama di bagian timur, sesar busur belakang Jawa Barat menembus cekungan Jakarta di bagian barat, kemungkinan baru terjadi sejak Pleistosen akhir dan terpecah menjadi jaringan struktur transpresif yang belum matang. Di jurnal, Sony dan tim juga menyebut bahwa sesar aktif busur belakang Pulau Jawa bagian utara ini memiliki panjang 355 km dan terdiri dari 12 segmen. Dari 12 segmen sesar ini, manakah yang melewati Karawang, Purwakarta, Bekasi, dan Jakarta? Lokasi di mana terdampak gempa kemarin malam? Ternyata jawabannya adalah segmen Citarum Front dan segmen Citarum. Segmen Citarum Front memiliki panjang 48 km melewati Karawang dan kemungkinan tembus ke Bekasi, Jawa Barat. Adapun segmen Citarum sepanjang 52 km melewati Purwakarta. Berdasarkan hitungan Sony dan tim, maksimum magnitudo di kedua segmen Citarum adalah 7. Ada beberapa gempa kecil, kemudian kemarin terjadi gempa 4,9 di sekitar Jatiluhur sini. Itu kemungkinan besar terkait dengan segmen Citarum yang ini. Jadi kalau efeknya seperti apa, kota-kota mana saja yang terdampak, tentunya Karawang, kemudian Purwakarta, sampai Subang, Depok pun itu akan terdampak karena geometri dari patahan ini adalah bidang sesarnya itu boleh jadi tidak cuma satu garis, tapi dia ada beberapa sesar lain yang merupakan cabang atau splay dari sesar ini. Jadi kalau kita lihat lagi dari penampang seismik ini detailnya mungkin di sini, ini adalah Citarum Front, yang ini adalah segmen Citarum. Kalau lebih detailnya kita lihat patahan-patahan yang seperti inilah, jadi tidak eh, tidak cuma satu garis. Jadi ada beberapa garis yang membedakan segmen mana saja, tapi dia merupakan satu sistem. Jurnal lain yaitu Evidence of the West Java Back Arc Thrust from Earthquake Activity yang ditulis Pepen Supendi dan kawan-kawan pada Juli 2025 merekam data seismik antara Desember 2022 hingga September 2023 dan dilengkapi data dari jaringan stasiun seismik permanen BMKG. Selama periode perekaman, tim mengidentifikasi dan menemukan 15 gempa bumi kerak dangkal dan menghitung mekanisme fokusnya. Terjadinya gempa bumi tipe dorong di wilayah busur belakang selama periode ini memberikan bukti aktivitas tektonik yang berkelanjutan di sepanjang sesar naik busur belakang Jawa Barat. Sahabat Kompas, berdasarkan 2 jurnal ilmiah tentang sesar naik busur belakang Jawa Barat, satu yang pasti yaitu sesar ini statusnya aktif, yang berarti ada potensi gempa dan dampak yang besar jika wilayah yang dilalui padat penduduk dan bangunan. Potensi bahaya seismik di depan mata, karena itu kesiapsiagaan bencana menjadi penting. Tak ketinggalan perlunya pemantauan berkelanjutan serta upaya kolaboratif antara ahli geologi, seismolog, perencanaan kota, dan pembuat kebijakan.